Feni, pasar tradisionalnya kok sangat ramai karena apa? Sambut Ramadan. Iya. Jadi kalau sambut Ramadan di sini itu buat ketupat dan lepat, Mbak ya. Tapi kalau di Malaysia, Mbak, kalau buat ketupat dan lepat itu saat Lebaran, hari raya pertama, itu semua membuat ketupat lepat. Alhamdulillahirobbilalamin, nikmatnya makan nasi jagung dengan suasana di kebun. Seperti inilah kehidupan di kampung, sahabatku semua. Kalau kita selepas petik jagung, makannya pun juga di kebun. Dan di sini centong nasinya juga sangat unik. Ada lauk sambal, ayam, dan juga kita makan bersama makcik-makcik atau ibu-ibu. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya sahabatku. Tak sangka sekejap lagi datang bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Dan ini merupakan kali pertama saya berada di kampung halaman saat bulan Ramadan. Biasanya berpuluh-puluh tahun, belasan tahun puasanya itu puasa di negeri jiran. Dan Lebaran pun juga sama di negara tetangga Malaysia. Alhamdulillah, kurang lebih 2 minggu ya, 2 minggu lagi sekejap kita akan sambut bulan Ramadan. Nah, di kampungnya Bang Toha ada tradisi yang dimana kalau saat bulan Ramadan 15 hari sebelum bulan Ramadan akan membuat tradisi, yaitu membuat ketupat dan juga lepat. Jadi seluruh kampung akan membuat ketupat lepat ya. Satu rumah pasti wajib membuat ketupat dan juga lepat. Tapi kalau saat hari Lebaran beda cerita sahabatku semua. Kalau di Malaysia kan saat hari Lebaran kan ketupat, kemudian lepat juga ada biasanya, rendang, lemang itu kan wajib ada hidangan saat Lebaran. Tapi kalau di sini sahabatku semua, justru yang membuat ketupat atau yang membuat lepat itu jarang sangat. Nah, meriahnya justru saat menyambut bulan Ramadan. Jadi 15 hari bulan sebelum bulan Ramadan akan membuat ketupat lepat, ramai sangat sahabatku semua, dan suasananya itu sangat meriah. Nantinya biasanya warga kampung akan mengumpulkan ketupat dan lepat ke musola atau ke surau ataupun ke masjid. Jadi membuat acara majelis doa bersama untuk menyambut bulan Ramadan. Kebetulan hari ini Bang Toha mau pergi ke pasar, dan tempat jualannya Bang Toha itu juga dekat dengan pasar tradisional. Bang Toha akan tunjukkan suasana kemeriahan sambut bulan Ramadan yang ada di kampungnya Bang Toha. Selain itu nanti Bang Toha juga mau ke kebun bekerja sebagai kuli harian pemetik jagung. Seperti apa videonya, langsung Bang Toha akan vlogkan hari ini, cerita berada di kampung halaman sepulang merantau daripada Malaysia. Kalau di Indonesia sahabatku semua, ada kendaraan motor roda 3 seperti ini. Biasanya kendaraan seperti ini dibuat untuk muatan barang-barang pergi ke pasar tradisional. Dan kebetulan hari ini di pasar tradisional yang ada di kampungnya Bang Toha sangat ramai. Kebetulan akan sambut Ramadan. Jadi kebudayaan di sini kalau sambut Ramadan biasanya akan membuat ketupat dan juga lepat. Kita akan menuju ke pasar tradisionalnya. Feni, pasar tradisionalnya kok sangat ramai karena apa? Sambut Ramadan. Iya. Jadi kalau sambut Ramadan di sini itu buat ketupat dan lepat, Mbak ya. Tapi kalau di Malaysia, Mbak, kalau buat ketupat dan lepat itu saat Lebaran, hari raya pertama, itu semua membuat ketupat lepat. Tapi di sini kalau saat Lebaran pertama jarang ya. Sedikit ya. Iya. Tapi kalau di sana Mbak, semuanya lepat, ketupat. Di Malaysia saat hari pertama Lebaran itu pasti ada. Tapi kalau di sini memang jarang sangat ya. Dan yang ramai buat saat mau sambut Ramadan sebelum puasa ya. Jadi 15 hari bulan warga seluruh kampung di sini membuat ketupat lepat, nanti akan kenduri di musola Mbak ya, di musola ataupun masjid. Gimana Mbak perasaannya mau sambut Ramadan? Senang? Senang? Alhamdulillah, senang sekali. Alhamdulillah sahabatku semua, cuacanya hari ini cukup sangat bagus, dan kebetulan di sini ada juga mobil yang tengah parkir.
Jadi meskipun mobil di sini agak jelek-jelek sahabatku semua, tapi masih dimanfaatkan untuk transportasi menuju kampung pergunungan. Dan biasanya nanti warga kampung akan membawa barang-barang perbelanjaan. Meskipun nampak usia tua, tapi masih kokoh mobil seperti ini. Masih dipergunakan di perkampungan-perkampungan yang akan menuju ke pegunungan. Suasana pasar pagi yang ada di kampungnya Bang Toha untuk hari ini cukup lumayan ramai. Hari Jumat yang dimana banyak juga penjual janur kuning atau pelepah pokok kelapa yang dimana akan dibuat untuk membuat ketupat dan juga lepat, persiapan untuk menyambut bulan Ramadan sahabatku semua. Di sini kita bisa lihat banyaknya pelepah muda daun kelapa ya, yang akan nanti dibuat untuk isian beras pulut dan juga membuat ketupat. Suasana sambut Ramadan di kampungnya Bang Toha benar-benar sangat terasa sahabatku semua. Nanti kalau sudah menjelang harinya sangat ramai. Bang Toha akan buatkan videonya, dan ini kali pertama Bang Toha sambut Ramadan di kampung halaman. Alhamdulillah, kebetulan hari ini mau petik jagung bersama sang istri di kebun. Ini kali pertama memetik jagung bersama sang istri. Lama nggak petik jagung deh ya? Yeah. Lama sangat. Dan kali ini Bang Toha akan tunjukkan suasana perkebunannya. Kalau satu hari di sini sahabatku semua, petik jagung itu diupah sekitar 100.000 lah, tapi dapat makan 3 kali. Jadi enak kalau musim panen jagung seperti ini. Kalau kita rajin-rajin, alhamdulillah juga bisa bekerja. Alhamdulillahirobbilalamin, sudah sampai di rumah bosnya. Jadi Bang Toha akan tunjukkan suasana di sini kalau tengah panen jagung. Jadi di sini jagung dikeringkan terlebih dahulu, dan ini sang pemilik kebunnya sahabatku semua. Nanti Bang Toha akan pergi ke kebunnya di sana naik motor bersama sang istri. Di sini kalau panen jagung itu menggunakan motor sahabatku semua. Jadi nanti jagungnya akan diletak di goni, terus dihantar di rumah bosnya. Oke sahabatku semua, kita menuju ke kebunnya. Jadi di sini kalau panen jagung atau panen tanaman lainnya dimuat menggunakan motor. Sebab kalau dilalui mobil nggak bisa deh ya. Jadi kalau dilalui mobil nggak bisa, sebab jalanannya terlalu kecil. Dan kebun-kebun di sini berbukit sahabatku semua. Maka dari itu di sini alat berat pun juga tidak bisa. Kalau misal kata mau mengolah tanah menggunakan alat berat, nggak bisa. Kebanyakan di sini kalau mengolah tanahnya biasanya menggunakan alat-alat kecil. Jadi jalannya itu agak sempit di sini, cukup untuk motor saja. Dan ini kali pertama di kampung halaman kerja sebagai pemetik jagung. Tadi kita baru saja ke rumah juragannya, katanya langsung disuruh pergi ke kebun. Karena motornya Bang Toha motor skuter, jadi nanti Bang Toha bertugas sebagai pemetik saja. Nanti kalau yang muatnya orang lain sahabatku semua. Lihat jalanan di sini kecil sangat. Cukup untuk motor saja. Alhamdulillah untuk tahun ini ladang semua ada tanamannya. Yang dimana musim hujan juga di sini cukup bagus. Dan seperti ini jagung yang sudah siap dipanen. Tapi kali ini kita pergi ke sebelah mana, Dek? Ujung lagi sana? Iya. Ini juga sudah ada siap panen ini. Punya siapa ini? Punya Sidan? Iya. Ini siap panen juga sahabatku semua. Di sini kalau tengah musim panen harganya itu begitu sangat murah sahabatku semua. Jadi harganya turun. Harapan saya mudah-mudahan untuk harga hasil dari pertanian selalu stabil ya, karena kasihan bekerja sebagai seorang petani itu memang
membutuhkan tenaga yang luar biasa. Kemudian petani itu kerja di bawah terik matahari, panas, hujan kehujanan. Kalau hasil panennya harganya turun, kan kasihan juga kan. Nah, di sini juga siap panen seperti ini. Kebun jagung yang ada di kampungnya Bang Toha. Memang ini perlu pelan-pelan. Kalau tidak terbiasa dengan jalanan yang sangat kecil seperti ini. Pegang Bu, pegang HP-nya. Jadi HP-nya saya suruh pegang sang istri. Oh, mau itu loh. Karena jalanan terlalu kecil. Iki loh, gubuk iki loh. Mana ada gubuk ini ya? Sini, letak sini. Sana. Mana? Sana. Oh, turun terus. Iya. Jadi seperti ini sahabat semua, jalanan kecil. Maka dari itu mobil memang tidak akan bisa masuk ke ladang. Ladangnya berbukit. Sudah siap panen semua, Bi, ya? Iya. Jadi sudah siap panen semua, sahabatku. Kalau di Indonesia sekarang ini pukul 8 pagi. Kalau di Malaysia pukul 9. Jadi waktu kerja di sini pukul 8 pagi, di Malaysia pukul 9. Oke sahabatku semua, Bang Toha menuju ke ladangnya. Kemana Dek ladangnya? Di sini juga ada kandang lembu atau kandang sapi sahabatku semua. Kita menuju ke area ladang jagung atau kebun jagung. Ini juga siap panen. Jadi di sini memang ladangnya itu perbukitan. Semuanya ditanami jagung. Ini juga sudah siap panen. Dan kulit jagung di sini juga dimanfaatkan untuk makanan lembu, sahabatku semua. Jadi memang hampir semuanya tidak ada yang membuang. Kalau di Malaysia kan cuma diambil jagungnya saja. Kemudian pokok-pokoknya juga tidak dipergunakan. Tapi kalau di sini dari mulai pokok-pokoknya itu bisa dimanfaatkan untuk makanan lembu. Jadi kalau sudah hidup di kampung itu harus kerja apa adanya sahabatku semua. Contohnya sebagai kuli panen jagung, ini satu hari digaji Rp100.000. Kalau Rp100.000 itu sekitar 25 ringgit. Nguli. Kata orang-orang di sini, pulang merantau kok mau jadi kuli jagung sampai seperti itu. Padahal kalau kita nggak nguli itu nggak makan loh. Ini yang sering ditanyakan warga kampung ketika pulang merantau. Kenapa kok mau jadi kerja buruh tani? Kenapa mau jadi pekerja pemetik jagung? Bukankah pulang daripada merantau dari Malaysia, uangnya sudah banyak, uangnya sudah melimpah? Padahal kita ke negara orang itu justru memang tidak punya uang. Maka dari itu merantaulah ke negara orang. Dan alhamdulillah setidaknya meskipun tidak membuat kaya, adalah perubahan di kampung. Yang dulunya belum punya rumah, sekarang sudah punya rumah. Dan ini yang baju oranye itu bosnya sahabatku semua. Jadi bos besar lah yang punya ladang di sini. Dan Bang Toha sebagai pekerja. Jadi seperti ini kalau kita kerja kebun di kampung sendiri sahabatku semua. Jadi tugasnya dibagi-bagi. Kalau Bang Toha angkat-angkat jagung yang sudah dipotong-potong ya. Dan nanti di sini pun juga ada petugasnya lagi, yang dimana sebagai pemisah antara pokok jagung dengan jagungnya. Memang skill yang dimiliki oleh makcik-makcik yang punya ladang ini begitu sangat luar biasa. Lelaki pun kalah sahabatku semua, karena makcik ini sudah terbiasa bekerja sebagai petani. Jadi kerjanya itu begitu sangat lasak. Alhamdulillah
saat musim panen jagung seperti ini juga menjadi berkah tersendiri bagi warga kampung, yang dimana saat ini musim di kampung tidak kemarau panjang sahabatku semua. Beda dengan tahun yang lalu, waktu Bang Toha pertama kali pulang kampung, air pun sampai tidak ada. Bahkan kalau kita perlukan air itu pun ambil daripada luar daerah. Tapi kali ini alhamdulillah hujan berterusan, akhirnya ladang-ladang pun juga ada tanamannya jagung setiap saat. Kalau dulu tahun era 90-an, ketika panen jagung biasanya warga tidak akan menjual jagung tersebut, melainkan akan dijadikan bahan makanan sendiri. Jadi era 80-an, era 90-an, orang itu tidak ada yang jual jagung. Jadi jagung dibuat stok untuk makanan, dibuat nasi jagung. Kalau di Malaysia saya tidak pernah jumpa nasi jagung ya, tapi kalau di sini masih jumpa sahabatku semua. Cuman untuk nasi jagung ini sudah tidak diolah menjadi makanan setiap hari lah. Kalau dulu 80-an, 90-an saat musim kemarau biasanya jagung ini akan diolah menjadi nasi jagung. Padahal nasi jagung ini sangat bagus sahabatku semua, apalagi untuk bagi penderita kencing manis atau penyakit gula, maka nasi jagung memang sangat cocok ya, karena rendah kalori juga ya, dan yang untuk diet juga pun cocok. Tapi di sini sekarang jagung justru sekali panen langsung dijual ke pembeli, yang dimana biasanya pembeli tersebut akan menghantar jagung-jagung ini ke kilang ataupun ke tempat-tempat pengolahan yang akan dibuat tepung jagung ataupun untuk makanan lainnya sahabatku semua. Untuk 1 kilo di sini jagung kering harganya cuma Rp1.20. Kira-kira mahal atau murah sahabatku semua? Coba untuk sahabat-sahabat daripada Malaysia, Singapura, Brunei, silahkan tulis di kolom komentar. Seperti inilah kehidupan di kampungnya Bang Toha ketika pulang kampung. Kerja apa saja yang penting halal, yang penting bisa untuk membuat anak istri bahagia harus kita lakukan sahabatku semua, tanpa perlu rasa gengsi, meskipun baru pulang daripada merantau dari Malaysia. Kebanyakan yang difikirkan orang-orang di sini itu ketika pulang merantau seolah-olah itu uang banyak, uang berlimpah. Makanya kadang-kadang kalau ada orang yang mau mengajak bekerja itu katanya segan. Masa baru pulang dari merantau kok saya ajak kerja sebagai buruh tani, sebagai pemetik jagung. Kalau saya sahabatku semua, kerja mana-mana pun boleh, asalkan halal, asalkan berkah untuk keluarga, anak dan istri. Kalau kerjaan seperti ini dibilang berat juga nggak berat sahabatku semua, sebab nanti yang menghantar jagung itu ada drivernya tersendiri ya. Jadi nanti para driver tersebut akan membawa jagung ini menggunakan motor. Kalau di Malaysia kan mesin untuk pengupas kulit jagungnya kan langsung masuk ke kebun. Tapi kalau di sini nggak bisa sahabatku semua, karena jalannya itu benar-benar berbukit. Jadi alat-alat berat, mesin-mesin berat memang nggak bisa masuk ke ladang. Biasanya di sini warga akan membawa jagungnya ke rumah, nanti mesin pengupas akan datang. Dan bekerja sebagai kuli panen jagung itu tidak setiap hari ada, hanya pada masa saat-saat tertentu saja. Dan di sini kita saling bergotong royong. Makcik-makcik sebagai pemisah antara pokok dan jagung, kemudian abang-abangnya di sini sebagai drivernya juga sahabatku semua. Dan Bang Toha
sebagai tukang angkat. Nah, nanti jagung yang sudah terisi penuh di dalam goni, Bang Toha akan angkat ke motor. Jadi di sini Bang Toha bertugas memenuhi isi goni, kemudian nanti saya akan siapkan untuk dibawa para driver ke rumahnya. Jadi di sini perannya memang bekerja sama antara makcik dan juga saya, sahabatku semua. Dan biasanya untuk cara kerja sebagai pekerja pemanen jagung di sini itu tidak dihitung satu hari, enggak, sahabatku semua. Misal kata kerja kita cepat ya kan, tak sampai satu hari, pukul 4 pun juga sudah boleh balik, atau pukul 3 pun nanti kalau sudah selesai sudah boleh balik, dapat uang 100.000 rupiah. Lumayan, sahabatku semua. Dan di sini belum ada sampai setengah hari itu sudah selesai satu ladang. Nanti kita akan naik ke atas di ladang berikutnya. Alhamdulillah untuk ladang-ladang di sini semuanya itu jagungnya tidak ada yang gagal, sahabatku semua. Jadi benar-benar panen raya. Alhamdulillahirabbil alamin. Selepas ini pun juga akan ditanami jagung bali. Karena tanaman yang paling mudah di sini adalah tanaman jagung, yang dimana mudah dirawat dan juga tidak begitu sulit. Kalau kita tanam kacang panjang itu juga agak sulit, sahabatku semua. Di sini ada yang tanam kacang panjang, cuman tidak seberapa. Dan harga tanaman kacang panjang pun 1 kilonya itu juga tidak sampai Rp1. Kacang panjang di sini itu 1 kilonya cuma berapa ya? Rp3.000. Jadi sekitar ya 80 sen lah. Dan ternyata untuk menjadi seorang driver membawa jagung ini juga tidak mudah. Untuk drivernya hanya yang ahli saja, sahabatku semua. Sebab kalau tidak terbiasa sebagai driver pembawa jagung, maka bisa-bisa nanti kalau kita naik motor akan masuk ke jurang. Karena cukup lumayan berat, sahabatku semua, jagung ini. Dan kebetulan jagung di sini itu jagung besar. Jadi jagung yang berukuran besar biasanya kalau masuk ke kilang itu dibuat tepung ataupun dibuat makanan ternak atau makanan hewan. Jadi pakai motor seperti ini, sahabatku semua. Motor Honda, namanya Honda Supra X. Tapi kalau di Malaysia itu sudah lain namanya. Padahal sama-sama mesin Honda, cuman namanya berlainan. Istri Bang Toha sebagai pemetik, karena di sini cuacanya sangat mendukung, alhamdulillah tidak begitu terlalu panas. Jadi para petani, para makcik-makcik, para bapak-bapak begitu sangat bersemangat saat musim panen raya seperti ini, yaitu panen jagung. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ini merupakan salah satu momen kali pertama saya balik kampung bekerja sebagai pemanen jagung. Dulu-dulu tidak pernah bekerja sebagai pemanen jagung, sahabatku semua. Ya dikarenakan ketika Bang Toha pulang kampung biasanya itu musim kemarau dan kemarau panjang. Tapi untuk kebelakangan ini alhamdulillah cuaca yang ada di kampung yang Bang Toha sudah cukup lumayan bagus. Alhamdulillah hujan juga sering berterusan. Dan akhirnya para petani di sini juga bisa tanam jagung kapanpun. Dan Bang Toha sebagai petugas pengangkat jagung juga, sahabatku semua, bila mana goni penuh, maka Bang Toha akan mengeluarkan jagung tersebut untuk dimuat di atas motor. Yang ini adalah tokenya, sahabatku semua, atau bosnya. Kalau di Malaysia kan panen-panen seperti ini kan biasanya akan naik mobil atau naik lori. Tapi di sini memang lori tidak bisa masuk ya, karena jalan di sini terlalu kecil, sahabatku semua. Untuk ukuran jalan pun cuma secukup motor saja. Dan seperti ini untuk membawa jagung yang akan dihantar ke rumah. Pakai motor bawa 2 goni dan cukup lumayan berat. Kalau tidak bisa seimbang, bisa-bisa nanti tergelincir. Kalau sudah tergelincir, ya sahabatku tahu sendirilah. Di sini tebingnya ini agak cukup lumayan dalam juga. Jadi Bang Toha nggak berani kalau disuruh bawa
jagung dengan muatan berat, apalagi dengan jalan yang cukup dengan motor saja. Alhamdulillah, akhirnya satu ladang yang begitu sangat luas sudah selesai, dan kali ini Bang Toha akan pindah ke ladang sebelah. Masya Allah, Alhamdulillah, meskipun agak berat tapi luar biasa semangat para makcik-makcik dan juga abang-abang di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita makan di ladang, rasanya itu nikmat sekali sahabat semua. Apalagi kalau dalam keadaan perut lapar. Masya Allah. Cuacanya cukup panas. Kalau masa panen jagung seperti ini, kalau kita rajin, insya Allah ramai orang yang menyuruh lah. Kalau kita rajin, jadi satu hari 100.000 rupiah makan 3 kali. Kalau untuk di kampung sudah mahal sahabat semua, karena untuk menjadi kerja kulit jagung seperti ini juga tidak bisa setiap hari, hanya pada saat masa panen saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim, satu ladang sudah siap. Saatnya untuk makan, Dek ya. Ini saatnya untuk makan sahabatku semua. Tadi istri bantu-bantu tolong sedikit, dapatlah upah 20.000 rupiah. Lumayan sahabatku semua. Nah, kalau kita makan di ladang, Masya Allah, nikmatnya itu begitu luar biasa. Jadi kita akan singgah di pondok di atas ujung sana untuk makan bersama-sama. Kalau tadi ladang di bawah sudah selesai, sekarang kita pindah ladang yang ada di atas. Dan di sini ada tempat untuk istirahat. Dan katanya disuruh makan di sini, sahabatku semua. Sang pemilik ladang juga sudah membawa makanan. Ada kerupuk, berbagai jenis lauk juga sudah disiapkan. Tinggal menunggu makcik-makcik dan juga bapaknya tadi yang menghantar jagung, sebab kita orang sampai awal duluan. Dan nanti kita akan memanen jagung di sini sahabatku semua kalau tengah hari. Jom untuk sahabatku semua, kita makan terlebih dahulu. Seperti ini sahabatku semua, suasana makan tengah hari selepas petik jagung. Di sini centong nasinya sangat unik, terbuat daripada kayu. Dan Bang Toha sudah ambil nasi jagung. Di sini sudah ada makcik-makcik yang mau makan juga. Ada lauk sayur ubi, sayur pucuk ubi, ada ayam, ada sambal, pakai nasi jagung. Alhamdulillahirabbil alamin, ada juga kerupuk. Dan kali ini Bang Toha makan bersama sang istri. Sampai terbelit-belit lidahnya Bang Toha. Masya Allah, nikmat yang begitu sangat luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita makan di ladang sahabatku semua, suasananya itu memang benar-benar berbeda. Meskipun makanan tersebut terlihat sederhana, tapi kenikmatannya Masya Allah begitu sangat luar biasa. Nasi jagung dipadukan dengan sayur pucuk ubi, pakai tahu tempe, pakai ayam, pakai sambal. Alhamdulillahirabbil alamin. Jom untuk sahabatku semua jemput makan. Nanti pun kalau sahabat-sahabat daripada Malaysia datang ke sini, Bang Toha ajak main ke kebun jagung ataupun panen jagung, nantinya juga Bang Toha ajak makan di kebun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabatku terhibur dengan vlognya Bang Toha ketika di kampung.